Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu bersedekah. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu investasi terbaik, sedekah. Coba pakai resep ini. Maka lihat saja hasil, dalam beberapa hari saja sudah bisa banyak hal yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan bahasan kita bedah buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 108, bab keutamaan berinfak dan anjuran untuk melakukannya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan masalah infak ini, hanya saya mengingatkan saja. Karena ini hukumnya wajib bagi yang mampu, hanya saja ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah haul, masa setahun dari harta itu. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri haulnya masing-masing. Seperti misalnya di ruangan ini bisa diniatkan Ramadan tahun lalu, ya, itu adalah awal haul. Berarti Ramadan ini nanti akan tiba haul Anda. Haul artinya masa setahun ya. Maka Ramadan ini nanti Anda tutup buku untuk mulai menghitung zakat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nisab. Kadar minimal daripada harta itu. Yaitu 85 gram emas. 85 gram emas ke atas berarti sudah wajib keluar zakat. Yang ketiga, persentasenya jumlahnya adalah 2,5%. Dan ini fungsinya zakat ini untuk mensucikan harta. Jadi kita tidak pernah tahu di toko kita, di butik kita, di hotel kita, di mana saja bisnis yang sedang kita buka, mana orang yang belanja uangnya halal, mana yang haram. Nah, zakat berfungsi mensucikan itu. Karena kita tidak mungkin tanyakan semua konsumen pendapatanmu halal atau tidak. Fahami dulu garis bawahi fungsi ya. Jadi fungsi dia mensucikan harta. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Dan lebih luas daripada itu, dia bisa menambah banyak hal. Di antaranya, ya, meninggikan derajat, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi fungsi sedekah lebih banyak. Dan dia tidak memiliki syarat seperti zakat. Kalau zakat tadi ada masa 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau ini enggak. Dianjurkan tiap hari. Sebagaimana hadis Bukhari yang masyhur, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu mengatakan luaskan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Jadi dia tidak ada haul masa setahun, dia juga tidak ada kadar minimalnya baru dikeluarkan, yaitu 85 gram emas tadi kalau zakat. Kemudian juga tidak ada persentase. Tidak perlu 2,5%, 100% pun bisa. Orang punya tanah 100 hektar, dia mau infakkan atau dia mau sedekahkan semuanya untuk pesantren misalnya. Itu hak dia. Dan ini fungsinya sekali lagi memperbanyak harta. Nah, kebanyakan orang menumpah tindihkan ini ya. Jadi tumpah tindih satu sama yang lain. Jadi mereka karena zakatnya besar, misal sudah miliaran, setiap bulan 10 miliar, 20 miliar, mungkin ada orang yang sudah ratusan miliar karena usahanya banyak, maka mereka tidak lagi bersedekah. Hanya zakat saja. Karena banyak, jadi mereka cicil keluarkan. Misalnya dalam setahun itu tiap hari dikeluarkan, ya tapi dari zakat. Dia nggak pernah sedekah lagi. Padahal sebenarnya beda fungsi. Dan yang paling afdal, zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi misalnya, Ramadan ke Ramadan, ya sudah tiba masa haul Ramadan, habis zakat itu. Jangan disimpan sampai 1 tahun baru dihabiskan. Baru hubungannya dia dengan sedekah. Nah, sedekah ini setiap hari beda lagi. Kecuali Anda sudah memberikan kepada yayasan-yayasan sosial, kemudian mereka yang mengatur alokasinya dan memang sudah lewat, misalnya dari masa haul tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sendiri sebagai muzaki, jangan. Yang ketiga adalah bunga bank. Kalau bunga bank ini, dia berbeda sendiri, dia tidak bisa dikategorikan sedekah, dia juga tidak berpahala, gitu kan. Tetapi istilah ulama adalah takhallus.
menyelesaikan bunga-bunga bank yang disebabkan karena uang halal yang kita taruh di bank-bank ribawi, daripada tidak diambil dan bisa disalahgunakan oleh para pengelola orang non-muslim atau orang memang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ada sebagian pengusaha di Saudi pernah menanyakan fatwa kepada sebagian ulama. Mereka itu punya investasi sangat besar di Amerika, di Eropa, dan hasilnya sangat banyak. Ditaruh juga dari rekening bank di sana, bunganya sangat besar. Kalau kita nggak ambil, pemilik-pemilik bank orang non-muslim, mereka bisa mungkin tahu kalau ini muslim-muslim tidak akan ambil. Apalagi kalau dia bahasakan, saya tidak mau ambil bunga banknya. Maka kan berarti bisa menjadi keuntungan tambahan dan hanya memperbesar sistem riba, atau mereka bisa salah gunakan justru untuk membeli senjata kayak orang-orang Yahudi di Israel, malah di membunuh orang-orang muslim. Gimana caranya? Kata para ulama, kalau begitu boleh ditarik, tetapi sifatnya takhallus, maksudnya hanya menyelesaikan bunga bank yang memang sebenarnya menjadi hak kita, tapi karena haram kita tidak pakai untuk kebutuhan pribadi. Dan difatwakan oleh para ulama boleh dipakai untuk fasilitas umum kayak jembatan, WC umum, jalanan. Intinya bukan kebutuhan pribadi, seperti itulah. Dan ini fungsinya juga sudah saya katakan tadi, hanya untuk melepaskan, dan jangan sampai bank-bank ribawi justru makin besar karena bantuan kita. Ya. Sementara kita harus minimal sekali meredam daripada perkembangan yang ada dari sistem riba. Dan kita berusaha alihkan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama dulu berhubungan dengan masalah kategori uang yang dikeluarkan ya. Kalau zakat terbagi juga kepada beberapa item, seperti misalnya uang, emas, perak. Ini zakatnya dikeluarkan 1 tahun. Seperti tadi kasusnya sudah saya sebutkan poin-poinnya ya. Masa 1 tahun haul, kadar minimal 85 gram emas, persentasenya 2,5%. Kalau hewan ternak juga ada zakatnya dari hewan itu sendiri. Kalau unta mencapai 5 ekor, haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan juga dari jenis hewan. Kalau sapi dalam 1 tahun minimal 30 ekor juga ada zakatnya. Kalau kambing 40 ekor, ini juga ada zakatnya dalam 1 tahun tentunya. Kemudian kalau dan ini tentu ada hitung-hitungan sendiri ya. Kalau 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau 80 ekor, pelipat gandaannya bisa 2 ekor. Kalau 123 ekor dan seterusnya. Ya. Ini mungkin ada bahasan sendiri, saya tidak bahas sekarang ini. Dan sudah ada insya Allah di YouTube kami bahas tentang hitung-hitungannya itu. Kemudian juga ada pertanian, ya, perkebunan. Nah ini dikeluarkan zakatnya, dibagi oleh para ulama tentang pertanian dan perkebunan yang dikeluarkan biaya dengan tidak mengeluarkan biaya. Kalau kita emang biayainya, perawatan, pegawai, apalah segala macam, kita pokoknya khusus ada perawatannya, termasuk perairannya, maka ini zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau mencapai nisabnya 652,8 atau 653 kilogram. Kalau mencapai 653 kilo, maka di sini Bapak Ibu keluarkan zakatnya. Kalau kita mengeluarkan biaya dalam pengelolaannya berarti 5%. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan biaya, seperti kita beli perkebunan atau apa saja di hutan, di pinggir sungai, di manalah di perkampungan, tidak diurus, tahun sekali aja datang panen, terus pergi tidak diurus lagi. Ini 10%. Nanti dia hidup dengan alam. Daerah itu sering turun hujan, subur dan segala macam. Ini zakatnya 10%. Ya. Kemudian kalau pertambangan, maka ini juga punya zakat tersendiri. Ya. Kalau dia baru ditemukan, ya, seperti harta dihitung seperti harta karun dia sebenarnya. Semirip dengan kalau pertambangan, segala macam batu bara dan ini semua emas, nikel dan segala macam ini, dia satu kelas dengan harta karun. Kalau awal sekali ditemukan, maka zakatnya 20%. Ya, dikeluarkan. Setelah itu baru hitungan setahun sekali, seperti itulah. Ini ada hitung-hitungan tersendiri tentunya, dan itu ada babnya khusus masalah bab zakat cukup panjang. Ini kita sedang bicara masalah infak secara umum ya. Kemudian kalau sedekah lebih global juga sifatnya, bisa masuk uang, bisa masuk kendaraan, tunggangan, bisa masuk rumah, bisa masuk pakaian. Apa saja yang kita keluarkan bisa masuk dalam kategori sedekah. Kalau zakat kan ada item-itemnya tersendiri. Ya. Maka ini juga masuk dalam muqaddimah atau pembukaan bahasan kita.
Yang kita sedang bahas sebenarnya teman-teman sekalian, keutamaan berinfak itu sendiri. Kalau kita sudah bicara berinfak, maka masuk dalamnya yang paling lebih kena sebenarnya adalah sedekah. Adalah sedekah. Dan ini yang lebih ditekankan, ya, karena dia sifatnya harian. Kalau zakat, orang mampu baru kena kewajiban, itu pun setahun sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu bersedekah. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu investasi terbaik, sedekah. Itu investasi terbaik. Ya. Tempat-tempat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar rumah kita. Mereka adalah tempat-tempat sedekah. Coba pakai resep ini. Keluar khusus, bawa duit, ya. Kemudian cari orang-orang susah, kasih langsung ke tangan mereka, bukan tunggu mereka minta. Dengan niat investasi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat saja hasil, dalam beberapa hari saja sudah bisa banyak hal yang kita dapatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki tanpa ada hitungan lagi. Kadang-kadang kita cuma keluarkan 2 juta, 10 juta, tapi yang datang miliaran. Ya. Tiba-tiba kita dapat proyek ini, dapat proyek itu, segala macam hal. Ya. Ini pernah saya coba praktekin sendiri. Ingin tahu seperti apa responnya, supaya teori yang kita baca dengan praktek lapangan sama gitu. Baru saja saya memberikan seseorang yang saya lihat di pinggir jalan susah, ini tiba-tiba besoknya saya datang ke sebuah pengajian, ada orang datang memberikan uang ini Ustaz, buat Ustaz. Dan nilainya nggak masuk akal gitu. Jadi jauh berlipat-lipat ganda daripada apa yang sudah kita keluarkan gitu. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30, 100 kali lipat. Ya. Dan itu fakta lapangan, dan terlalu banyak orang yang sudah praktikin seperti itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti misalnya, dalil yang pertama adalah hadis ini, nomor 108. Hadis sahih, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Allah berfirman, berinfaklah wahai manusia, wahai anak Adam, keluarkan. Jangan perhitungan di jalanku. Niscaya aku, langsung Allah pemilik langit dan bumi ini, berjanji akan menafkahimu. Maksudnya akan memberikan balasan langsung kepadamu. Jadi teman-teman, banyak orang subhanallah, dia percaya pada atasannya, investornya, ya, atau teman yang mengelola dananya, begitu yakin dia akan dapat hasil. Padahal itu manusia, bisa saja dia bohong, bisa saja dia menipu. Tapi dia tidak yakin dengan Allah yang telah menciptakan dia, yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dan dia memang raja yang sebenarnya. Allah menjanjikan, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untuk kalian. Seperti itulah. Dan sangat luar biasa gitu, bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebentar insya Allah setelah kita membaca keempat hadis ya yang ada di bab keutamaan infak ini, saya akan bacakan buku ini ya, Keajaiban Sedekah. Saya akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan ini. Bagi teman-teman yang minat, insya Allah saya tadi di depan ada, dan ini buku saya selalu wajibkan kalau saya pribadi di pengajian saya agar dimiliki. Karena saya pernah bedah buku ini, saya temukan luar biasa gitu. Dia penulis diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun poin-poin tentang keutamaan sedekah dengan ada kisah-kisahnya, ya. Bagaimana sikap para salafus saleh dalam sedekah dari Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian juga ada kisah-kisah yang sedang terjadi di zaman kita. Bagaimana mereka bersedekah, akhirnya sembuh penyakitnya, akhirnya selesai masalahnya, dan segala macam hal. Apalagi buku ini digabungkan antara keajaiban sedekah dan istighfar. Jadi setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, setengahnya lagi istighfar. Dan dua hal ini yang luar biasa gitu. Sudah sedekah, juga sering taubat kepada Allah. Ini puncak daripada keimanan seseorang. Hadis 109 juga dengan sanad yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, thumma la yakifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijab wala tarjuman yutarjim lahu thumma la yaqulanna lah alam utika mala fala yaqulanna bala thumma la yaqulan alam ursil ilaika rasula fala yaqulan bala fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar
thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar falyattakiyanna ahadukum an-nar walau bisyikki tamra fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Tentu hadis ini tadi yang pertama Bukhari Muslim, ini juga hadis Bukhari. Terjemahannya hadis ini cukup panjang tapi diambil saksi bahasan dia. Kemudian di titik itu maksudnya ada hadis sebelumnya ya. Kemudian salah seorang dari kalian pasti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat tanpa hijab antara dia dengan Allah. Dan dia akan langsung melihat Tuhannya dan Allah akan bertanya kepada dia. Tanpa ada juru bicara atau penterjemah yang menerjemahkan untuknya. Kemudian dia-nya besar kata ganti Allah bertanya kepadanya, bukankah aku, hanya besar karena kata ganti Allah, bukankah aku telah memberikan harta kepadamu? Lalu dia menjawab, maksudnya adalah si hamba itu benar. Kemudian Allah bertanya lagi, bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Maka hamba itu mengatakan benar. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Oleh karenanya, hendaklah setiap orang dari kalian melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya dengan sedekah separuh kurma. Jika tidak mendapatinya, maka minimal lagi bersedekah dengan ucapan yang baik. Hadis ini seperti biasa akan kita bedah menjadi beberapa manfaat yang kita ambil insya Allah. Yang pertama tentunya, potongannya adalah atau pelajarannya, kita pasti akan dibangkitkan dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah. Ini tidak ada keraguan karena ini sabda Nabi SAW dan setiap muslim yakin dengan apa yang disampaikan. Dan sering saya bahasakan teman-teman, sungguh bahagia kita sebagai seorang muslim karena kita sudah dapat bocorannya, gitu kan? Kita sudah tahu nih, dari pertama Nabi Adam diciptakan, lalu disuruh sujud para malaikat, bagaimana kisahnya iblis menolak sampai diturunkan ke muka bumi, bagaimana kisah Nabi Adam dan keturunannya mulai terus, ada yang diutus jadi Rasul, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang disiksa, segala macam, sampai nanti ya kita meninggal dunia dan terjadi kiamat, seperti apa, di alam barzah di kuburan seperti apa, ada taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kemudian hari kebangkitan dibangkitkan, lalu ada timbangan amal pada hari kiamat, bagaimana jenis timbangan, bagaimana keadaan orang pada saat dibangkitkan di sana nanti. Kemudian nanti ada para nabi-nabi akan hadir, kemudian mereka diminta akan memberikan syafaat, lalu mereka menolak. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Para sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, aku nanti akan didatangi oleh mereka. Lalu mereka akan mengatakan, hai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah begini dan begitu. Disebutkan semua keutamaan Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, tolonglah minta kepada Allah agar datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya. Lalu aku sujud di bawah singgasananya Allah. Allahu alam berapa lama. Lalu kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Lalu kemudian dihakimilah manusia. Lalu kalian akan melewati sirat, jembatan di atas neraka. Siapapun yang masuk neraka akan jatuh, dan siapapun yang akan lolos maka akan melewati sirat, gitu kan. Dan juga ada haud, ada telaga Nabi SAW bagi orang yang sudah lepas dari timbangan amal. Ada surga neraka, dan surga dirincikan sangat luar biasa. Dari pintunya, aromahnya, dari jenis-jenis surganya, fasilitasnya, pohon-pohonnya, buah-buahannya, bidadarinya, bidadar, segala macam. Pelayan-pelayannya semua lengkap. Seperti kita lihat depan mata. Neraka pun dirincikan tentang jenis-jenis hukumannya. Orang zina itu akan dihukum begini, orang riba akan dihukum begini, terinci semuanya. Maka kita sudah tahu dari awal histori manusia sampai akhir kita mau apa nanti. Sebagai seorang muslim ini sebuah karunia luar biasa. Berapa banyak orang yang jahil tidak faham tentang masalah ini. Sehingga mereka lalai, meninggal dalam keadaan kufur. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak pernah tahu mana halal, mana haram. Gitu kan? Apa tujuan mereka diciptakan. Kita sebagai seorang muslim sudah tahu. Salah satunya yang Nabi SAW sampaikan, kita akan dibangkitkan hari kiamat. Dan ini iman terhadap hari kiamat adalah rukun iman kita yang kelima. Ya. Bagaimana kita harus iman kepada hari kiamat. Dan ini salah satu hadis yang menjelaskan kalau kita akan dibangkitkan dan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari kalimat hijab. Tidak ada hijab antara dia sama Tuhannya. Artinya hijab itu penghalang. Sebagaimana kita sekarang terhalang, kita punya hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pada saat pulang dari Isra dan Mi'raj,
kemudian menikah sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apakah anda lihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allah nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi Nabi Muhammad SAW juga belum melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa AS pada saat minta agar melihat Allah, maka Allah menyuruh dia lihat ke gunung-gunung. Pada saat Allah baru berkeinginan datang gunung-gunung itu sudah hancur semuanya. Nabi Musa pun pingsan pada saat melihat batu-batu bertabrakan hancur karena mereka tidak mampu menampung kedatangan Allah SWT. Maka Nabi Musa pun mengatakan, aku telah beriman kepadamu ya Allah. Dan tidak pernah lagi minta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang lain dikatakan kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Nah, cuma memang bedanya ulama merincikan hijab di akhirat nanti di mahsyar akan diangkat antara kita sama Allah. Artinya kita bisa lihat Allah, tetapi belum bisa melihat wujud Allah, masih dalam bentuk cahaya. Wujud Allah sebagaimana sering kita sampaikan hanya akan dilihat oleh ahli surga saja. Ahli neraka tidak akan pernah melihat wujud Allah. Karena melihat wujud Allah SWT sebuah nikmat. Bahkan dia nikmat terbesar di surga. Pernah kita sampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, nggak ada lagi yang tertinggal di neraka. Artinya ahli maksiat pun yang tadinya harus disisih di neraka dulu sudah masuk ke dalam surga semuanya. Gitu kan? Maka Allah berfirman kepada mereka, hai hamba-hambaku, apakah kalian sudah puas terhadap apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, kami mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita nanti punya kesempatan pada saat masuk surga insya Allah untuk bisa melihat ke neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan menukil sebuah riwayat dalam buku beliau Hadil Arwah, bahwasanya surga seseorang mukmin itu memiliki beberapa pintu. Ada pintu utama untuk masuk, ada pintu untuk pergi ke taman dan fasilitasnya, dan ada pintu di bagian belakang, khusus kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Supaya dia terus bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah selamatkan dia dari siksaan itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah kau selamatkan kami dari neraka, kau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu Allah pun berfirman di dua riwayat Bukhari. Yang pertama, hari ini aku halal, maukah aku berikan lebih baik daripada itu? Mereka mengatakan, apa yang lebih baik ya Allah? Maka Allah mengatakan, hari ini aku angkat murkahku dari kalian, ya, maka berbuatlah sesuka kalian. Maksudnya semenjak hari itu, saat itu, nggak ada lagi murkahnya Allah SWT. Ahli surga bebas berbuat apa saja. Tapi Nabi SAW tutup hadisnya sambil mengatakan, dan ahli surga tidak akan berbuat kecuali kebaikan. Karena nanti kita kalau mau masuk surga dibersihkan semua sifat buruk, nggak ada lagi sudah. Walaupun suami istri yang tadinya bertengkar lalu cerai, ketemu nanti di surga, tidak ada permusuhan di antara mereka. Sebelum masuk ke pintu surga, dibersihkan semua hati orang beriman. Maka tidak akan masuk kecuali orang yang bersih hatinya. Pikirannya, hatinya cuma berbuat kebaikan saja. Riwayat yang lain, riwayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat wujud Allah yang sebenarnya. Bukan lagi cahaya. Maka serentak mereka semua mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah pun menampakkan dirinya setiap pagi dan petang. Jadi kan sebagai nikmat untuk mereka. Dan ahli neraka tidak akan pernah lihat ini. Karena ini nikmat terbesar. Maka yang dimaksud dengan hijab di sini adalah diangkat hijab yang berarti bisa melihat Allah dalam bentuk cahaya di hari kiamat. Dan ini berbicara dengan Allah. Gitu kan. Kemudian di surga diangkat hijab keseluruhannya sehingga Allah SWT nampak dengan wujud yang mulianya dan juga kemahabesarannya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah dari potongan kalimat wala tarjumani yutarjimu lahu, dan tidak ada penterjemah yang akan menterjemahkan. Nah, dan ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara. Allah punya sifat berbicara. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Sampai julukan Musa alaihissalam kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara sama Allah. Tapi Musa pun belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga ya, berbicara. Itu sifat Allah dan tidak boleh kita alihkan kepada yang lain. Juga di sini Allah mengerti semua bahasa sebagaimana Allah menciptakannya. Maksudnya tanpa penterjemah, ya orang yang tidak ngerti bahasa Arab ya pakai bahasanya dia. Ya bahasa Inggris, ya bahasa apa saja. Semuanya bisa. Tanpa penterjemah artinya Allah
berbicara dengan bahasa dia. Karena yang ciptakan kita, yang ciptakan bahasa pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dikatakan itu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa-bahasa kita ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga tentunya. Dan di sini bentuk pembicaraan Allah, Allah mengatakan, bukankah aku sudah memberikan engkau harta, bukankah aku sudah mengutus kepadamu Rasul. Itu bentuk pembicaraan Allah kepada hambanya. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang harta. Bukankah aku sudah berikan kau harta? Maksudnya kemanakan hartamu itu? Riwayat ini tidak berdiri sendiri, dikuatkan dengan riwayat lain. Yang kata Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Masa mudanya, umurnya, ilmunya, dan yang terakhir hartanya. Tapi harta ini ditanya 2 hal. Dari mana pendapatan itu didapatkan dan kemana dikeluarkan. Satu-satunya pertanyaan yang dari 2 sumber adalah harta. Makanya ulama mengatakan orang-orang yang memiliki harta ini yang terbaik, termulia di sisi Allah SWT adalah orang yang sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Dia betul-betul kritis tentang pendapatannya, tentang proyeknya, tentang apalah gajinya segala macam. Kemudian dia juga keluarkan kepada yang halal, kayak sedekah buat anak istri, bangun masjid untuk orang tua dan seterusnya lah, ya, yang halal-halal. Ini yang terbaik. Yang kedua, ini buruk. Tapi dia cuma berdosa di satu sisi. Sisi yang lainnya dia dapat pahala, yaitu orang yang punya pendapatan halal, dia dapat pahala. Karena dia mencari rezeki yang halal. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari rezeki halal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Tapi dia keluarkan pada yang haram, seperti dia pakai berzina misalnya, pergi hotel, dia ke diskotik, dia ke karaoke, maka dia berpahala di satu sisi, dia berdosa di satu sisi. Karena dia keluarkan pada yang haram. Dan ini tidak boleh, ini akan ada pertanggungjawabannya. Kenapa saya kasih kamu ini lalu kau pakai ke sini? Mirip orang kerja di kantor, ini uangnya pakai beli ini, tapi dia pakai beli yang lain. Tentu dia akan dimarahin, kan gitu. Yang ketiga ini buruk, berdosa dari 2 sisi. Yaitu orang yang punya pendapatan haram, tapi dia keluarkan pada yang halal. Hasil korupsi dipakai haji, kan gitu. Sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal. Diinfakkan kepada kerabatnya. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan, ada buku kecil ya yang akibat makanan haram ya. Itu juga menjelaskan masalah itu. Jadi Nabi SAW bersabda, ada orang yang pergi haji, ya, kata Nabi SAW, kemudian mulailah dia, ya, orang yang pergi haji dengan rezeki yang halal, maka pada saat dia meletakkan kakinya di tunggangannya, kemudian dia mulai mengatakan labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, ya. Dia mengatakan, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Kemudian malaikat menjawab, labbaik wa sa'dai. Dijawab panggilanmu dan semoga kebahagiaan bersamamu. Pendapatanmu halal, bekalmu halal, tungganganmu halal, maka hajimu jadi mabrur. Ya, karena pendapatannya halal, dilarikan kepada yang halal. Lalu kemudian kalau ada orang yang pergi haji, kata Nabi SAW, dengan pendapatan haram, maka pada saat dia letakkan kakinya di lembah atau di tunggangannya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, aku jawab panggilan dengan santunnya Allah, maka dia jawab kepadanya, la labbaik wa la sa'dik. Gak ada jawaban panggilan hajimu dan juga tidak ada kebahagiaan untukmu. Karena bekalmu haram, tungganganmu haram, gitu kan, pendapatmu haram, maka hajimu tidak mabrur. Bahkan berdosa gitu kan. Seperti itulah. Ini tentu dosa di 2 sisi dan buruk. Pendapatannya haram, tapi dikasih kepada yang halal. Hasil korupsi, hajikan orang tua, ya, bangun masjid dan segala macam. Yang keempat yang paling buruk. Pendapatannya haram, keluar ke tempat haram. Hasil korupsi dan curi dipakai berzina. Ya. Maka ini yang paling buruk. Wa na'udzubillah. Maka jadilah kelompok yang pertama tentunya. Yaitu orang nanti kalau ditanya oleh Allah SWT tentang harta-harta tersebut, kita bisa menjawabnya, gitu kan. Kemanakan kau harta ini? Oh, saya keluarkan buat ini, saya keluarkan buat ini, gitu. Kalau ada seseorang di antara kita yang sudah taubat dan dulu melakukan pengeluaran harta yang haram, ada solusinya. Misal gini, belum ikut taklim dulu, belum faham, kemudian selalu hampir setiap malam minggu atau malam ahad ngajak teman-temannya ke diskotik, mabuk-mabuk, dia yang traktir semuanya. Kan haram. Mungkin uangnya dia halal, tapi dia biayai pada yang haram, kan gitu, dapat dosa, kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Atau mungkin dia benci sama Islam dulu.
kemudian dia menginfakkan banyak hartanya untuk memerangi Islam misalnya. Sekarang dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka kata ulama, dia harusnya menebus itu. Misalnya dia bersedekah sekarang dengan niat supaya Allah menghilangkan hukuman dari uang yang pernah dia keluarkan. Dia prediksi saja. Misal setiap pekan dulu dia traktir teman-temannya 2 juta. Ya udah, dia sekarang sudah 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah taubat. Dia prediksi berapa dia sedekahkan. Niat menebus kesalahannya itu. Niat menebus kesalahannya itu. Nah, ini masuk dalam semua lini ya. Apapun itu sifatnya. Dia pernah sekolahkan anaknya pada tempat yang haram. Maka anaknya jadi tidak benar. Dia berinfak. Menebus nilai itu. Gitu kan? Seperti itu. Atau dia pernah bangun masjid dari uang haram. Maka dia tebus supaya jadi halal untuk dia dapat pahalanya. Itu dilakukan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Meninggal, terbunuh dalam keadaan kafir di perang Badr. Tapi Ikrimah masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Nah pada saat dia masuk Islam dan dia tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu kisah masuk Islam panjang, tapi saya ringkaskan. Dia baca Quran, dia tersentuh. Setiap baca Quran dia nangis. Dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Karena dia ngerti bahasa Arab gitu kan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dulu tidak ada sesuatu peluang untuk berinfak, memerangi anda dengan Islam kecuali saya ikut sama ayah saya. Sekarang sebagai tebusannya saya akan sedekah sejumlah itu juga untuk menebus kesalahan saya. Dan Nabi SAW benarkan. Berarti ini kan berarti ada tebusan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang lalu. Seperti itulah. Jadi ini berhubungan dengan masalah harta. Itu pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis. Kalau Allah akan bertanya, saya sudah kasih kamu harta. Kemudian pelajaran yang kelima adalah potongan hadis yang berbunyi, Alam ursil ilaika rasula. Bukankah aku sudah utus kepadamu para rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tentu mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW. Muslim tapi tidak ada sama sekali dalam kehidupannya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengklaim ya, dan mencap pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah beliau justru adalah sufaha. Ya, kata Nabi SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih, artinya sangat bodoh. Karena mereka tidak pernah mengambil sunnah dariku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Menganggap remeh. Begitu juga dengan umumnya muslimin yang menganggap remeh masalah ini. Ibu-ibu rumah tangga tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW dalam rumah tangganya sebagai istri yang soleha, bagaimana menjaga sholat, ini suami, mendidik anak, menjaga amanah-amanah rumah, sebagai suami juga begitu, bagaimana dia harus memberikan hak istrinya, anaknya, ini semua diterapkan dalam kehidupannya. Kita temukan banyak muslimin, namanya Muhammad, istrinya Aisyah, tapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Ini aneh sekali, gitu kan? Islam cuma seperti simbolik saja, sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Semua yang jadi diidolakan adalah orang-orang non-muslim. Ya, bahkan yang naudzubillah dijadikan idola orang-orang yang homoseksual, yang lesbian, yang tidak ngaur-ngaur, meninggal dalam keadaan mabuk dan segala macam. Sebagaimana kita tahu di zaman kita sekarang seperti itu. Yang diidolakan adalah orang-orang kafir. Ini berbahaya sekali. Yang kita harus idolakan adalah kaum mukminin. Makanya dalam sebuah riwayat kata Anas radhiyallahu anhu, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis Nabi SAW. Ya, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, gitu kan? Karena sungguhnya aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap bisa bersama mereka di surga walaupun amalku belum mencapai tingkatan amal mereka. Seperti itulah. Dan yang harus kita jadikan idola adalah orang-orang beriman. Supaya kalau kita tidak mencapai amal mereka, minimal kita akan bersama dengan mereka nanti. Seperti itulah. Ya. Makanya yang dimaksud di sini, Rasul sudah diutus. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Bapak Ibu duduk begini nih, jangan dianggap ini ngisi waktu ya. Tidak boleh anggap majelis taklim ngisi waktu. Ini kewajiban yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, ini luar biasa kalau kayak Pak Widi begini, Masya Allah, Zahullah sudah menyiapkan tempat, fasilitas, teman-teman yang lain juga begitu siapkan masjidnya, ada rumahnya, mereka coba menyiapkan tempat, menyiapkan makanan. Masih ada juga yang tidak mau belajar. Aneh betul ini. Menghabiskan waktu-waktunya pada hal-hal yang sia-sia, yang kosong. Bukan tidak boleh liburan dengan keluarga, tapi harus punya juga kepedulian terhadap majelis ilmu. Kan sangat indah dan juga tidak kalah romantisnya kok orang pergi majelis taklim sama-sama kan gitu. Pulang nanti makan sama-sama, oke, kemana sama-sama yang selama mubah nggak masalah. Tapi ilmu penting. Ilmu agama itu teman-teman bisa mengubah orang secara totalitas dari pelit menjadi dermawan, dari penakut menjadi pemberani.
dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang lemah imannya menjadi punya iman yang sangat kuat, orang yang malas ibadah jadi rajin beribadah. Itu ilmu. Ilmu tidak akan pernah mengambil apapun ya tempat di diri kita. Kalau saya pernah kasih contoh, kalau kita belajar sekali begini majelis ilmu, terus kepala kita jadi besar 2 kali lipat, mungkin wajar orang malas belajar. Karena kalau 10 kali, kepalanya 10 kali lipat. Ini enggak. Dia belajar dari kecil sampai dia mati pun kepalanya tetap begitu. Tapi sebaliknya, makin banyak ilmunya dia makin terkontrol, dia makin baik, makin santun. Karena memang agama mengajarkan itu kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama tetangga, segala macam hal. Begitu juga dengan larangan-larangan agama, semuanya yang buruk dilarang. Riba, zina, bohong, nipu, apa segala nggak boleh. Dengan ancam-ancam. Jadi orang kalau ikut agama itu pasti baik, otomatis. Lalu kenapa nggak mau belajar ini? Kan tidak masuk akal itu. Pertanyaan Allah SWT kepada hamba-hambanya pada kita nanti hari kiamat, bukankah kau sudah utus Rasul padamu? Maksudnya, mana kau dari ajarannya? Kenapa kau nggak terapin dalam kehidupanmu? Apa alasanmu? Sementara ajarannya semuanya baik. Nah, ini dimaksud dengan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rupanya dalam hadis ini yang disaksi bahasan adalah orang-orang yang memang dasarnya tidak mau berinfak, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dikatakan dalam hadis ini, maka dia lihat ke sisi kanannya, karena dia nggak bisa jawab, neraka. Sisi kirinya, neraka. Artinya dia akan masuk ke neraka. Lalu Nabi SAW titip pesan. Pesannya ini pelajaran kita yang terakhir, yang ke-6 dari hadis ini. Oleh karena itu kata Nabi, فَلْيَتَّكِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارِ. Maka selamatkan diri kalian ya dari api neraka. Walaupun kata Nabi, walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sebelah kurma. Ya, setengah kurma gitu. Jadi syik itu atau syak itu syik ini tepatnya itu kalau kita belah dua sesuatu, maka sisi yang sudah dibelah itu dikatakan dengan syik. Maka dikatakan syik tamrah. Kita tahu kurma kan murah, terjangkau, juga satu butir ya orang makanlah sendirian gitu kan. Jarang sekali kita temukan ada orang kurma dibagi dua. Karena dia kurang pas lah gitu kan. Pemandangannya juga kurang bagus. Tapi Nabi SAW beda dengan mungkin kalau apel mungkin masih besar, semangka mungkin dibagi, mungkin masuk akal, kurma kecil. Tapi Nabi SAW kasih contoh. Kalaupun maknanya kau tidak punya di rumahmu kecuali satu butir kurma, bagi dua. Setengahnya kau infakkan, setengahnya kau pakai. Supaya kau selamat dari neraka. Bisa bermakna sini kata sebagian ulama adalah kalau kau bersedekah, berarti akan menyempurnakan taubatmu. Akan memudahkan kau dekat dengan Tuhanmu. Seperti itulah. Nanti akan kita bacakan tentang keutamaan-keutamaan sedekah insyaAllah sebentar lagi. Kita baca dulu hadis selanjutnya. Nomor 110 dan sanadnya Hasan. Dari Abu Waqid Al-Laythi. Radiyallahu anhu. Dia menuturkan. Kunna na'tin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Idha unzila alaihi fayuhaddithuna. Faqala lana dhata yawm. Inna Allah azza wa jal qal. Inna anzalna al-mala liiqamis salati wa ita'iz zakah walau kana libni adam wadin la ahabba an yakuna ilayhi thani walau kana lahu wadiyani la ahabba an yakuna ilayhima thalith wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab thumma yatubu Allahu ala man tab. Kami pernah mendatangi Nabi SAW ketika wahyu turun kepada beliau. Lalu beliau menceritakan kepada kami atau menyampaikan wahyu itu. Beliau bersabda kepada kami pada suatu hari, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Seandainya manusia mempunyai satu lembah, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Seandainya dia memiliki dua lembah, niscaya dia ingin memiliki tiga lembah. Tiada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, cukup banyak tentunya yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah bagaimana Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, kunna na'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini perlu digarisbawahi, ini pelajaran pertamanya. Kami mendatangi Nabi. Sebenarnya terjemahan pernah ini kurang tepat ya. Karena kunna na'ti maksudnya kami mendatangi Nabi. Lebih tepatnya begitu. Artinya sering kami datangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya ulama mengatakan ilmu itu didatangi.
bukan tunggu mendatangi. Ada orang mau jadi pintar tapi duduk di rumah. Apakah bisa? Susah. Seperti Bapak Ibu sekarang hari libur begini luangin waktu datang mengejar ilmu itu. Datangi majelis-majelis taklim, datangi para ulama, belajar dari mereka. Karena para sahabat mencontohkan itu. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak ada orang yang lahir sudah pintar. Harus belajar. Gitu kan? Belajar pun itu masih sering harus diulang-ulangi. Nah, bagaimana para tabi'in membahasakan bahwasanya mereka ada yang mengulang, mengkhatam Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya sampai 20-30 kali dengan Ibnu Abbas atau dengan sahabat Nabi. Itu karena mereka ingin, jadi kayak buku ini. Ini satu kali khatam sebenarnya belum cukup. Karena kita sekarang sudah masuk ke hadis 100 sekian, belum tentu Bapak Ibu ingat hadis kedua dan ketiga. Banyak orang dulu untuk membuat ilmu itu berbekas, mereka selesai, mereka ulangi lagi. Mereka selesai, ulangi lagi. Tentu mungkin kita di majelis tidak mengulangi itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengulanginya. Di zaman kita sekarang Allah mudahkan itu. Karena buku bisa dibeli, murah juga harganya. Bisa Bapak Ibu bagi-bagikan ke orang, gitu kan. Dan sudah ada, kami upload di medsos, di YouTube, di Instagram. Kan bisa ditonton. Akhirnya kita ingat lagi, oh hadis pertama, hadis kursi itu ini. Jadi kita ingat lagi, review kembali, kita kembali murajaah ya istilahnya. Kita mengulangi kembali, itu penting. Karena kata para ulama menuntut ilmu penting, tapi mengulanginya lebih penting lagi. Menghafalnya jauh lebih penting, serta mengamalkannya puncak daripada ilmu itu. Ya seperti itulah, jadi harus difahami masalah itu. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis, bagaimana para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk belajar. Dan kita harus tahu, sering saya ulangi kalimat ini. Teman-teman, ilmu agama ini demi Allah lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita ngantuk, pekerjaan pada saat kita nganggur. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pendapatan yang halal dan mana yang tidak halal. Kita harus kontrol dengan itu. Ilmu agama ini luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Seperti bodyguard ilmu agama itu. Kalau kita sudah belajar begini, begitu kita mau kerjakan sesuatu, ilmu akan bicara. Jangan, itu nggak boleh. Ini boleh. Kita rasa kayak ada pengawasan dari ilmu itu. Nah, itu ilmu manfaatnya besar sekali. Ya. Dan tidak ada sulitnya, cuma duduk dengar. Apa yang susah? Dan kita dapat juga manfaat majelis ilmu, dapat iman, bertambah iman dan segala macam hal.